Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marina Hutagalung dengan NPM 1905 170007. Saya dari kelas 3A Akuntansi Pagi Prodi Akuntansi, mata kuliah Muamalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Saya di sini ingin menjelaskan tentang bahaya pemakan riba. Adapun pengertian riba, riba adalah penetapan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Riba secara bahasa bermakna ziyadah. Dalam pengertian lain, secara linguistik riba juga berarti tumbuh dan membesar. Macam-macam riba. Yang pertama, riba hutang piutang. Riba hutang piutang terbagi menjadi dua macam, yaitu riba qard dan riba jahiliyah. Adapun pengertian dari riba qard yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang. Sedangkan riba jahiliyah yaitu hutang yang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan. Yang kedua, riba jual beli. Riba jual beli terbagi menjadi dua, yaitu riba fard dan riba nasi'ah. Riba fard yaitu pertukaran antara barang-barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda dan barang yang dipertukarkan termasuk dalam jenis barang ribawi. Riba nasi'ah yaitu penangguhan atau penerimaan maupun penyerahan jenis barang ribawi dengan jenis barang ribawi lainnya. Dasar hukum riba. Menurut semua agama samawi, hukum riba adalah haram. Haramnya riba ini semakin diperkuat pada saat agama Islam datang. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengizinkan memerangi orang yang berbuat maksiat kecuali kepada orang yang memakan harta riba. Dalam Al-Quran, Sunnah, dan hadis pun juga dijelaskan bahwa hukum riba adalah haram. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Bahaya pemakan riba. Yang pertama, pelaku riba diancam dengan siksa api neraka, ancaman yang sungguh dahsyat bagi para pelaku riba. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ancaman bagi para pelaku riba dengan ancaman yang tidak main-main. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapus keberkahan bagi para pelaku riba. Yang ketiga, pelaku riba tidak mendapatkan pahala saat hartanya diinfakkan di jalan Allah. Yang keempat, diperangi oleh Allah dan Rasul-Nya, serta para pelaku riba adalah orang yang tidak sempurna imannya. 8 cara agar tidak terjerumus ke dalam riba. Yang pertama, memahami hukum jual beli dengan baik. Yang kedua, memahami bahaya riba. Yang ketiga, hindari sifat boros. Yang keempat, bersifat qana'ah. Yang kelima, tidak suka berutang. Yang keenam, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, hilangkan sifat kikir. Yang kedelapan, hidup di lingkungan yang jauh dari riba. Jika ada kesalahan dalam pengucapan dan penyampaian saya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.